Halo guys, ini sesi khusus membahas tentang Meki Investing karena beberapa hari terakhir banyak banget pertanyaan yang masuk terkait tentang Meki Investing dan gimana caranya si Benix bisa tahu saham ya khususnya berhubungan dengan makanan kok bisa naik tinggi, bakal naik dan ternyata terbukti naik. Pertanyaannya begini guys. Pertanyaan ini dari akun Biswit. Om Benix, di awal tahun Om pernah memprediksi saham yang akan naik yaitu beras, gandum terkait komoditi. Nah, saya pernah beli tuh saham di sekitar 90 rupiahan. Tapi saya nggak tahan dan saham itu terus turun. Di awal Juni naik tajam. Gimana Om Benix bisa memprediksi masa depan sebelum itu semua terjadi? Saya lihat saham Om Benix rekomendasi itu saya yang nggak liquid transaksinya. Tolong dijelaskan video dong Om. Terima kasih. Oke guys, jadi dari kemarin banyak banget memang pertanyaan yang masuk ya, yang mereka bilang, wah si Benix ini aliran ilmu setan nih, kok dia bisa tahu ya saham ini naik, saham ini turun, dan lain sebagainya. Nah dari situ lu bisa lihat lah, berarti ini follower baru nih. Kenapa? Karena kalau lu lihat perjalanan investasi kita, udah sejak bertahun-tahun lalu, gue selalu sharing, dan bahkan beberapa gue ngomong dengan terang lah, emitennya apa yang gue beli, tapi itu hanya case by case dan sangat-sangat jarang lah. Benix. Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi. Kembali lagi sama Benix. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Halo, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Dan gue juga sekali lagi ya, tidak pernah merekomendasikan lu untuk beli atau jual karena videonya Benix. Jangan, lu memang harus riset sendiri. Kalau bisa lu investigasi sendiri. Nah, itulah basic dari Meki Investing. Apa? Ya, lu harus tahu apa yang lu beli. Karena kita investor, kita bukan spekulator, kita bukan penjudi. Dan teman-teman kalau lihat dari bertahun-tahun lalu ya, ini ada yang kasih rekapan bagus. Thank you banget nih, namanya Muhammad Yusuf ya. Dia bilang di sini ya beberapa lah. Saham transformer dia cuan 100% lebih. Ada saham pariwisata, naik udah 200% lebih, sekarang naik lagi. Lalu saham bandara, gue nggak mau mention, teman-teman udah tahu lah. Kerjasama dengan bandara dari Singapura, cuannya juga udah 100% lebih, bentar lagi 200%. Nah, ada juga saham kakek tua hijau dari Surabaya, ini spesifik banget. Saham kakek tua aja lah, dikasih clue dari harga 600, sekarang 1.500-an lebih. Berarti udah 100% lebih juga. Bentar lagi cuan 200%. Hah? Hari ini udah 2.000-an ya, berarti udah cuan 200% lebih. Terus, ini ada saham SMDR, dikasih tahu dengan jelas harganya 900-an naik ke 4.000-an. Kayaknya nggak 4.000 ya, kayaknya 3.000-an deh. But anyway ya di situ gue juga cuan ribuan persen lebih. Itu semua gue udah sharing lah gimana caranya buat teman-teman bisa mengambil keputusan beli, bisa mengambil keputusan jual. Jadi bukan sesuatu yang baru, unik, heboh, enggak. Jadi memang gue suka sharing perjalanan investasi gue. In fact sebetulnya YouTube kita ini dibikin, ini buat catatan perjalanan investasi gue pribadi. Makanya teman-teman kalau masih inget ya ketika followernya Benix ini masih sedikit, cuman 30.000 orang gitu ya. Itu gue suka live, karena waktu itu juga lagi COVID. Dan ketika kita sharing perjalanan investasi gue, itu bisa sampai berjam-jam. Bukan 1 jam ya, bahkan bisa 2 jam, bahkan 3 jam lebih. Dan makanya teman-teman harus nonton video lama kita biar tahu bagaimana caranya Benix ini bikin skenario saham, bisa memperhitungkan, bisa tahu suatu saham itu akan jadi berapa gitu loh. Ya tentu gue nggak gamblang sebut namanya apa, mereknya apa ya, tapi gue akan bilang ya saham Atam Minyak Bumi misalkan, lu udah cuan 200% lebih bahkan mungkin kalau lu beli pada saat waktu itu gue bilang. Ada saham kakek tua, ada saham tangan palsu, ada saham jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan itu lu bisa lakukan kalau seandainya memang lu mengikuti bisnisnya. Kalau lu punya edge-nya, kalau lu nonton Benix dan lu punya edge-nya, lu akan nyambung. Oh yang lagi diomongin saham ini nih. Gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak punya edge di sana mungkin akan bingung dan itu normal. Yang paling penting buat teman-teman ketahui adalah
teman-teman tahu apa yang teman-teman tidak tahu. Itu dulu. Baru habis itu kita gali lebih dalam sebenarnya yang gue tahu apa. Dan fokus investasi dengan yang teman-teman ketahui. Itu. Karena jangan sampai orang-orang eksplorasi untuk investasi terhadap hal-hal yang dia nggak ngerti bisnisnya. Jatuhnya apa? Kalian bukan investasi, kalian berspekulasi. Dan itu berbahaya. Dan ini yang berulang kali gue katakan, aliran making investing itu adalah metode investasi menurut gue yang paling mudah. Kenapa? Karena kita pakai akal sehat. Akal sehatnya gini lah, kalau seandainya besok terjadi perang dunia, banyak kapal-kapal ditembakin, kena rudal, ditembak kapal selam, banyak kapal tenggelam. Logikanya, artinya, suplai kapal di Indonesia yang bisa ngangkat barang semakin banyak apa semakin sedikit? Kalau banyak yang kena rudal, udah pasti makin sedikit. Artinya apa? Biaya logistik makin mahal. Akhirnya apa? Jangan kaget kalau perusahaan-perusahaan perkapalan bisa ngecas biaya yang lebih mahal lagi gitu kan, normal-normal aja. Ya Pak, tapi kan mereka rugi kapalnya tenggelam. Ya belum tentu juga guys, kan ada namanya asuransi. Iya dong. Jadi banyak hal yang bisa diperhitungkan memang dalam ketika lu mau bikin skenario saham lu. Dan memang sebaik-baiknya seorang investor, jangan sampai ketika lu berinvestasi, lu itu buta. Lu nggak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang cuek, taruh duit terus cuek. Jangan, lu harus cek perjalanan investasinya. Kecuali kamu memang betul-betul berinvestasi di sebuah emiten yang punya pertahanan tingkat tinggi, seperti saham jenis kapal induk. Nah teman-teman ya, di sinilah gue mau bilang, gue di Bursa Efek ini bukan 1-2 tahun, tapi udah lama dan udah panjang banget perjalanan kita. Dan kalau lu lihat original story kita, dulu gue sukanya nulis sebenarnya. Jadi banyak bikin artikel-artikel terkait investasi ya. Baru kemudian gue pensiun jadi penulis, sekarang kita bikin video. Nah, tapi gue pikir makin sekarang kayaknya udah makin banyak orang yang tersadar ya tentang investasi yang benar itu, ya metode making investing ini. Bukan aliran baca-baca lilin lah, candlestick lah, main toge lah, judi langit lah, dan segala macam yang menurut gue aneh gitu. Dan makin banyak investor ya makin seneng. Ada orang bilang, Pak, tapi kalau semakin sedikit trader artinya pasar nggak liquid. Ya kata siapa? Enggak lah. Semakin banyak yang orang investasi justru harga sahamnya makin banyak tinggi dong. Jelas lah. Terus kapan jualnya? Ya jual ketika target harga lu udah terpenuhi, atau kalau lu ada kebutuhan yang memang penting, lu bisa pakai itu. Oh, ternyata kemudian setelah 3 tahun lu pegang, harga sahamnya udah naik 500%, ternyata butuh duit untuk bayar uang kuliah anak, lu jual, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak ada masalah. Karena kebutuhan setiap orang juga toh berbeda-beda. Tapi yang paling penting apa ketika lu berinvestasi, mindset lu adalah, ini untuk jangka yang lebih panjang, mindset lu adalah, gue mau menumbuhkan aset gue, mindset lu adalah, lu tahu apa yang lu beli. Jangan seperti orang buta. Jangan seperti penjudi yang tidak tahu apa yang dia beli, jatuhnya berspekulasi tingkat tinggi. Nah, itu yang membedakan kita ya dengan penjudi online. Dan ini membuktikan ya pertanyaan-pertanyaan ini bahwa masih banyak orang di Indonesia yang tidak paham. By the way, teman-teman bolehlah share di kolom komen kenapa saham itu bisa naik tinggi. Kayaknya nggak aneh gitu loh. Karena ya situasi dunia memang terjadi krisis pangan di mana-mana. Apalagi ya teman-teman harus cek ya video kita ya. Tentang negara dengan penduduk lebih dari 1 miliar ya. Itu bukan cuma India loh. Ada lagi negara lain. Dan sebentar lagi ada kemungkinan terjadi krisis pangan di sana. Nah, banyak orang yang cuek. Apalagi ketika kita bikin video India itu. Si Benix ini ngerti apa sih soal investasi, kok malah ngomongin peristiwa yang terjadi di India, apa hubungannya dengan Indonesia, bla bla bla. Itu banyak banget lah haters bikin tulisan seperti itu. Mereka tidak paham bahwa bumi ini datar, guys. To me, this is Satan's greatest lie. I feel that I've been deceived. Kalau ada yang bilang bumi ini bulat, itu salah. Bumi ini datar. Apa yang terjadi di sebelah kirinya, nanti akan terjadi juga sebelah kanannya. Karena bumi itu datar, semuanya saling interkoneksi, saling berhubungan. Jadi itulah yang terjadi di era globalisasi ini. Udah nggak lagi kita bisa cuek, oh itu kejadiannya di Kutub Utara, nggak bakal kejadian kok. Kita di Australia, nggak begitu guys. Semua saling terhubung. Semakin zaman ini makin maju, semua saling terhubung. Dan teman-teman memang harus paham bagaimana situasi industrinya, sektornya, makroekonominya. Dan ke depan nih, menurut gua, dunia investasi akan jadi lebih seru nih. Karena ada apa? Faktor geopolitik. Dulu nggak pernah diperhitungkan kalau teman-teman investasi di ESG 20 tahun lalu, who cares? Tapi sekarang, itu udah jadi sangat-sangat penting guys. Jadi, udah tambah lagi nih unsur yang kita harus kalkulasikan di dalam formula investasi kamu ketika membuat skenario saham. Makanya nanti ke depan ya, kalau kamu lihat channelnya Benix, kita bakal
makin banyak update terkait situasi makroekonomi geopolitik dunia. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan yang nggak pernah kebagian sesi live Benix yang setiap hari Sabtu dulu, Benix itu selalu live setiap hari Sabtu jam 9 pagi, era COVID ya. Terus kemudian kita tiadakan ya, karena saya ada kesibukan juga tiap weekend harus kerja kemana-mana keliling Indonesia. Udah banyak nih ternyata yang minta lagi. Lu setuju nggak? Kalau kita bikin lagi, kita hidupin lagi program live bersama Benix setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Kalau setuju, komen di bawah ini. So, thank you yang buat ngasih pertanyaan. Semoga ini bikin lu semakin semangat untuk menggali lagi aliran making investing itu seperti apa. Please langsung berangkat aja ke video-video lama kita. Gue banyak sharing know-how-nya, gimana gue bisa riset. Khususnya tuh, saham yang berhubungan dengan bandara ya. Gue cuan 100% lebih dan gue udah bisa prediksikan, ya paling cuman dalam waktu 11 bulan gue bisa cuan 100% udah ngerti saham ini dan jadi kenyataan. Secara detail gue ajarin gimana caranya. Mumpung videonya masih ada di YouTube, belum ada yang report. Udah banyak video kita yang di-report, udah banyak video kita yang kena take down. Realita dunia investasi guys. So sebelum channel Benix ini mati, ditutup, lu harus segera cek lah video kita itu. Supaya lu bisa tahu investasi itu sebetulnya seperti apa. Bahwa investasi itu sangat-sangat mudah dan making investing itu sangat nikmat. Buat teman-teman yang udah follow Benix dari zaman lama, komen juga dong di bawah gimana perjalanannya sejauh ini, berguna atau enggak sih channel Benix ini ya. Karena buat gue yang paling penting itu, kebermanfaatannya buat membantu perjalanan investasi kalian lah. So, gue tunggu banget feedbacknya. Sebentar lagi tutup tahun, kita pengen tahu teman-teman yang baik yang baru maupun yang lama, kesan-pesannya seperti apa, supaya channel Benix ini bisa jadi lebih baik lagi. Tolong kasih juga dong saran, kritik, masukan di bawahnya. Bebas tulis apa aja. Dan buat teman-teman harus sering juga masuk ke RUPS, karena kunci dari sebuah investor yang baik, itu hampir mirip dengan filosofinya si Plato. Kenapa? Ini bukan tentang cari saman yang paling bagus, bukan tentang cari jawaban mana yang paling benar, enggak. Tapi yang paling penting adalah asking the right question. Itu sebuah kata-kata yang sangat filosofis, tapi menurut gue paling penting. Paling penting apa? Lu tahu pertanyaan apa yang lu harus tanyakan. Dan lu harus mempertanyakan. Karena kalau lu cuma iya, ikut apa kata orang, itu sama aja lu kena masuk ke lubang jebakan Batman. Ikut kata orang, lu harus berpikir kritis. Dan gue sekurang lagi sering banget bilang, even lu nonton channel Benix, follower Benix, lu harus berpikir kritis. Belum tentu semua yang gue bilang bener. Lu harus cek, lu harus verifikasi. You can trust me. Lu bisa trust sama Benix. Gue gak bakal punya niat buruk untuk menjerumuskan lu. Tapi lu harus verify. Lu harus verifikasi setiap apa yang gue bilang. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan semoga menambah kasanah investasi kamu ya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Nanti itu semua lu pipip ya, Dama. Semua kode saham itu lu pip. Termasuk juga lu pip.